Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Jordan Putra Purnama dengan 3 digit NIM akhir 057. Saya berasal dari kelas A. Pada hari ini saya akan membahas mengenai case-based learning kedua, ilmu penyakit bakteri dan jamur. Pada kali ini saya mengambil topik mengenai bakteri leptospirosis pada hewan ternak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari penyakit ini. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri berbentuk spiral dari genus Leptospira. Penyakit ini bersifat sporadis dan dapat menginfeksi manusia maupun berbagai jenis hewan. Penularannya terjadi melalui urin hewan yang terinfeksi yang dapat mencemari air, tanah, atau lumpur. Infeksi Leptospira dapat menimbulkan gejala akut maupun kronis, dengan tingkat keparahan yang dipengaruhi oleh virulensi bakteri, kerentanan inang, dan spesies hewan yang menjadi sumber infeksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai etiologi dari penyakit ini. Lebih dari 20 spesies Leptospira dengan ratusan spirovar, namun yang paling sering bersifat patogen berasal dari kelompok Leptospira interrogans insulato. Reservoir utama penyakit ini adalah hewan, terutama rodentia atau tikus, yang menularkan infeksi melalui urin yang mencemari lingkungan. Secara klinis, leptospirosis memiliki manifestasi yang sangat luas, mulai dari tanpa gejala hingga fatal. Genus Leptospira terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pertama ada Leptospira interrogans, di mana ini bersifat patogen. Ini yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Yang kedua ada Leptospira biflexa, ini bersifat saprofit, hidup bebas di lingkungan dan tidak bersifat patogen. Adapun spesies Leptospira terbagi menjadi beberapa spesies umum, misalnya ada Leptospira canicola, ini sering menginfeksi pada anjing. Kedua ada Leptospira icterohaemorrhagi, ini sering menginfeksi pada tikus. Yang ketiga ada Leptospira grypotyphosa, ini menginfeksi pada rakun. Ada Leptospira combona, ini pada sapi, babi. Dan yang terakhir ada Leptospira barislave, ini menginfeksi pada tikus dan babi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai morfologi dari bakteri Leptospira. Pertama, saya akan membahas mengenai klasifikasi taksonomi terlebih dahulu. Bakteri ini berasal dari ordo Spirochaetales, famili Leptospiraceae, genus Leptospira, dan spesies yang patogen, contohnya Leptospira interrogans, dan spesies yang non-patogen itu Leptospira biflexa. Kedua, saya akan membahas mengenai ciri dari morfologi bakteri ini. Bakteri ini berbentuk spiral, halus, dan lentur. Kemudian ukurannya mempunyai panjang sekitar 5-15 mikrometer dan lebarnya 0,1-0,2 mikrometer. Kemudian salah satu atau kedua ujungnya melengkung menyerupai kait. Kemudian bakteri ini bersifat gram negatif, maksudnya motil aktif dengan pergerakan kas berputar dan meluncur karena adanya endoflagella. Kemudian dapat diamati menggunakan mikroskop medan gelap atau dark field microscope. Penyakit leptospirosis ini dibagi menjadi dua gejala utama. Yang pertama ada gejala akut dan yang kedua ada gejala kronis. Gejala akutnya, hewan menunjukkan gejala seperti penurunan produksi susu secara mendadak atau agalaktia pada sapi perah dan domba dewasa. Kemudian timbulnya penyakit kuning atau ikterus dan urinnya berwarna merah gelap, terutama pada hewan muda. Adanya tanda-tanda meningitis, kemudian terjadi gagal ginjal akut atau jaundice pada anjing. Sedangkan untuk gejala kronis pada hewan terdapat kondisi berikut. Yang pertama ada aborsi, yaitu keluarnya janin sebelum waktunya akibat infeksi atau gangguan reproduksi. Kemudian ada yang bisa lahir mati, yaitu anak yang dilahirkan tanpa tanda kehidupan, atau kelahiran anak lemah, termasuk kelahiran prematur, atau ini sebelum waktu normal lahiran. Kemudian bisa menyebabkan infertilitas, yakni ketidakmampuan hewan untuk bunting atau menghasilkan keturunan secara normal. Kemudian ada gagal ginjal kronis, yaitu penurunan fungsi ginjal secara bertahap dan menetap. Kemudian hepatitis kronis, yaitu peradangan hati yang berlangsung lama, sering dijumpai pada anjing yang terinfeksi. Selanjutnya ada oftalmia periodik, yaitu peradangan mata berulang yang menyebabkan gangguan penglihatan. Ini sering terjadi pada hewan kuda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang case-based learning yang saya ambil. Saya mengambil kasus leptospirosis pada hewan ternak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ini merupakan contoh nyata ancaman penyakit ini di Indonesia. Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2018, beberapa hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba ini ditemukan positif terinfeksi bakteri Leptospira interrogans. Selanjutnya adalah pembahasan dari case-based learning. Ini disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, termasuk dalam film Spirochaetes, berbentuk spiral, halus, tipis, dan lentur dengan ujung melengkung menyerupai kait. Reservoir utama adalah tikus,
tetapi infeksi sekunder dapat terjadi pada sapi, kambing, dan babi. Pada hewan ternak, leptospirosis dapat menimbulkan abortus dan kelahiran prematur, penurunan produksi susu, demam dan lesu, kadang disertai ekterus atau kulit dan mata kuning. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium seperti uji serologis, misalnya ELISA atau MAT, kemudian menggunakan PCR dan pengambilan sampel darah untuk mendeteksi bakteri Leptospira. Hasil beberapa ternak positif, pengobatan yang dilakukan itu dengan pemberian antibiotik seperti penisilin atau doxycycline, sertai dengan pengobatan massal di daerah terinfeksi, serta perawatan dan kebersihan kandang untuk mencegah penularan lebih lanjut. Kemudian saya akan membahas mengenai diagnosis dari penyakit ini. Kita bisa mendiagnosis penyakit ini dengan ada 3 cara. Yang pertama ada cara diagnosis klinis. Ini bisa dilihat dari gejala yang dialami oleh hewan tersebut. Contohnya, gejala umum pada hewan yaitu demam mendadak, lesu, anoreksis, kemudian penurunan produksi susu, kemudian abortus, ikterus, dan kematian mendadak pada anak hewan atau anjing yang muda. Yang kedua, kita bisa diagnosis mengenai cara uji langsung. Ini menggunakan kultur, ini menumbuhkan Leptospira pada media cair atau semi padat, misalnya pada MCH. Selanjutnya bisa menggunakan VCR, ini berfungsi untuk mendeteksi DNA dari bakteri Leptospira yang diambil langsung dari darah, urin, atau jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya bisa menggunakan teknik imunokimia. Ini menggunakan pewarnaan imunofluorensi untuk melihat antigen Leptospira dalam jaringan patologi. Dan cara terakhir yang kita gunakan untuk melakukan diagnosis yaitu menggunakan uji serologis. Ini contohnya seperti MAT atau microscopic agglutination test. Ini mendeteksi antibodi spesifik terhadap berbagai serovar Leptospira. Kemudian bisa menggunakan ELISA. Ini mendeteksi antibodi IgM atau IgG terhadap Leptospira. Kemudian terakhir ada IVA, itu antigen diberi pewarna fluoresen, antibodi positif akan menyala di mikroskop. Ini digunakan untuk konfirmasi infeksi. Untuk melakukan uji-uji yang tadi, kita bisa mengambil sampel lewat organ terinfeksi, setelah pada hati, paru-paru, otak, dan ginjal. Kemudian ada cairan tubuhnya, ada darah, susu, cairan cerebrospinal, toraks, peritoneum, atau urin. Biasanya sampel yang sering diambil itu pada ginjal dan urin hewan, karena Leptospira diekskresikan kronis melalui urin. Kemudian diagnosis banding Leptospira itu meliputi brucellosis, salmonellosis, anaplasmosis, babesiosis, dan hepatitis infeksius. Karena semuanya dapat menunjukkan gejala seperti demam, ikterus, abortus, dan gangguan hati atau ginjal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengobatan dari leptospirosis ini. Kita bisa menggunakan antibiotik utama yaitu penicillin G atau ampicillin. Ini diberikan pada fase akut untuk menurunkan bakterimia. Kemudian bisa menggunakan streptomycin atau dihidrostreptomycin. Ini efektif untuk mengeliminasi Leptospira dari ginjal dan mencegah penularan. Dan yang terakhir ada tetrasiklin, contohnya oxytetrasiklin dan doxycycline. Ini digunakan untuk pengobatan lanjutan atau pada hewan pembawa karir. Dan kita juga harus memberikan terapi suportif seperti rehidrasi, pemberian elektrolit, dan pengobatan gejala seperti nefritis dan hepatitis. Pada kasus yang berat, kita juga harus memberikan infus dan perawatan intensif untuk menjaga fungsi ginjal dan hati. Penularan dari bakteri ini. Penularan dari bakteri ini dibedakan menjadi dua, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung itu terjadi melalui urin hewan terinfeksi, cairan kelamin, atau jaringan janin yang abortus. Kemudian kontak tidak langsung melalui air, tanah, lumpur, atau pakan yang terkontaminasi dari urin hewan pembawa karier, terutama tikus. Setelah masuk ke tubuh, Leptospira akan menyebar melewati darah dan akan menuju ke ginjal, hati, paru-paru, dan organ reproduksi. Kemudian diekskresikan kembali lewat urin dan menciptakan siklus penularan berulang di lingkungan peternakan. Pencegahan dari bakteri ini yaitu pertama ada vaksinasi, berikan vaksin Leptospira sesuai dengan spesies hewan, sapi, babi, anjing, untuk mencegah infeksi dan menunjukkan tingkat penularan. Yang kedua ada pengendalian tikus, karena tikus adalah reservoir utama, maka kita harus lakukan sanitasi lingkungan dan penutupan sumber makanan dan pemasangan perangkap tikus secara rutin. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandang. Jaga kebersihan kandang dan keringkan kandang, hindari genangan air atau lumpur yang bisa menjadi tempat hidup Leptospira. Selanjutnya ada pemisahan hewan yang sakit, isolasi hewan yang menunjukkan gejala klinis agar tidak menularkan hewan lain. Kelima ada manajemen peternakan, hindari pencampuran hewan baru tanpa
karantina, serta gunakan air dan pakan yang bersih. Yang keenam, ada perlindungan pekerja. Gunakan sarung tangan dan sepatu pada saat menangani hewan untuk menghindari infeksi zoonosis. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Leptospira interrogans. Bakteri ini menyerang berbagai hewan dan manusia melalui urin hewan terinfeksi yang mencemari air, tanah, atau pakan. Penyakit ini menimbulkan gangguan pada hati, ginjal, dan sistem reproduksi. Diagnosis dilakukan melalui uji langsung, serologis, dan molekuler. Sedangkan pengobatan menggunakan antibiotik seperti penisilin, streptomycin, dan tetrasiklin. Mencegah dan mengendalikan leptospirosis diperlukan penerapan biosecurity yang ketat, vaksinasi yang rutin, dan pengendalian populasi tikus, serta menjaga kebersihan kandang dan sumber air. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.